Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salmahananita, NPM 216900112. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah biologi sel yang terdiri dari 1. Struktur dan fungsi organel sel. Yang kedua, replikasi DNA dan RNA. Yang ketiga, siklus sel. Dan yang keempat, kematian sel. Dan yang terakhir, komunikasi sel. Struktur dan fungsi organel sel. Pengertian sel. Sel berasal dari bahasa Latin yaitu cella yang berarti ruangan kecil. Secara struktural, sel merupakan satuan terkecil penyusun makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel berkembang biak secara mitosis. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki membran plasma dan dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, hanya memiliki membran plasma. Yang kedua, sel tumbuhan memiliki plastisida. Sel hewan tidak memiliki plastisida. Yang ketiga yaitu tidak memiliki sentrosom. Sel hewan memiliki sentrosom. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Sel hewan memiliki lisosom. Sel tumbuhan timbunan zat makanan berupa pati atau amilum. Sel hewan timbunan zat makanan berupa lemak atau glikogen. Sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar. Sel hewan vakuola bila ada umumnya kecil. Bagian-bagian sel terdiri dari 1 membran sel, 2 nukleus, 3 sitoplasma, 4 dinding sel, 5 organel-organel sel. Pengertian membran sel. Secara definisi, membran sel yaitu membran yang mengatasi isi sel dan sekitarnya. Penyusunnya membran berlapis 2 atau rangkap yang terdiri dari fosfolipid, protein, dan KH. Sifatnya semi-permeabel atau selektif permeabel. Fungsi membran sel, yang pertama yaitu pelindung sel, yang kedua menjaga keseimbangan elektrolit dalam sel, yang ketiga mengadakan transportasi pada sel. Nukleus atau inti sel berbentuk bulat atau bulat panjang dan terlindung oleh membran inti dengan susunan molekul sama dengan membran sel yaitu berupa lipoprotein. Sitoplasma. Definisi biasa disebut cairan sel, yaitu matriks yang berada di bagian dalam membran plasma, tetapi di luar nukleus. Penyusun sitosol yang bersifat koloid, sitoskeleton, dan organel-organel. Fungsi tempat terjadinya metabolisme sitosolik, misalnya glikolisis, serta sintesis protein oleh ribosom. Tempat penyimpanan enzim, protein, dan lemak. Replikasi DNA dan RNA. Apa itu DNA dan RNA? DNA dan RNA merupakan nukleik atau asam nukleat. Apa yang dimaksud asam nukleat? Asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks berbobot molekul tinggi yang berada di dalam inti sel dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat berupa biopolimer dan monomer. Penyusunnya adalah nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu sebuah basa nitrogen heterosiklik, sebuah gula pentosa, dan sebuah gugus fosfat. Apa itu DNA? Bahan penyusun DNA adalah nukleotida yang terdiri dari 3 bagian, deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Ada 4 jenis basa nitrogen dalam DNA. Yang pertama adenin, yang kedua guanin, yang ketiga sitosin, dan yang keempat timin. Apa itu RNA? Seperti DNA, RNA adalah polimer nukleotida. Setiap nukleotida dalam RNA terdiri dari basa nitrogen, gula 5 karbon, dan gugus fosfat. Dalam kasus RNA, gula 5 karbon adalah ribosa, bukan deoksiribosa. Ribosa memiliki gugus hidroksil pada karbon 2, tidak seperti deoksiribosa yang hanya memiliki atom hidrogen. Apa itu RNA? RNA mengandung basa nitrogen adenin, sitosin, dan guanin, namun tidak mengandung timin, yang digantikan oleh urasil yang dilambangkan dengan U. RNA adalah sebagai molekul beruntai tunggal daripada heliks beruntai ganda. Ahli biologi molekuler telah menamai beberapa jenis RNA berdasarkan fungsinya.
Replikasi DNA. Replikasi merupakan membuat replikat atau tirunan. Proses pembentukan DNA baru di dalam kromosom. Replikasi DNA dibutuhkan setiap pembelahan sel. Apa yang dimaksud replikasi DNA? Replikasi DNA adalah proses perbanyakan bahan genetik. Replikasi bahan genetik dapat dikatakan sebagai proses yang mengawali pertumbuhan sel, meskipun sebenarnya pertumbuhan merupakan suatu yang dihasilkan dari banyak proses yang saling berkaitan satu sama lain. Teori model replikasi. Di akhir tahun 1950-an ada 3 teori model tentang replikasi DNA. Yang pertama, replikasi secara konservatif, 2 replikasi secara semi-konservatif, yang ketiga replikasi secara dispersif. Siklus sel. Organisme multiseluler tergantung pada pembelahan sel untuk 1 perkembangan, 2 pertumbuhan, 3 repair. Semua organisme kompleks berasal dari a single vertebrate egg. Melalui pembelahan sel, jumlah sel meningkat. Sel kemudian terspesialisasi dan berubah menjadi fungsi masing-masing. Pembelahan sel yang pertama amitosis atau pembelahan biner. Yang kedua mitosis, tidak terjadi reduksi jumlah kromosom. Yang ketiga meiosis, terjadi reduksi jumlah kromosom. Amitosis, pembelahan sel pada bakteri prokariota, sel kanker tanpa melalui tahapan tertentu, tetapi melalui pembelahan biner oleh materi hereditas tidak terkemas di dalam inti pertumbuhan sel kanker, terjadi karena kegagalan dalam kontrol siklus sel. Mitosis, yang pertama tahap profase, kedua metafase, 3 anafase, dan 4 telofase. Siklus sel, fase gap G atau fase gap pertama yang merupakan fase pertumbuhan primer. Fase S, fase sintesis DNA. Fase G2, fase persiapan pembelahan sel. Fase M, fase pembelahan sel. Siklus sel, fase pembelahan sel atau mitotik atau M. Fase pertumbuhan interfase terdiri dari G1 atau fase gap 1, B, S, fase sintesis, G2, fase gap 2. Sebelum sel memasuki fase mitotik dan siap membelah. Fase-fase dalam siklus sel. Siklus sel terdiri dari 1 fase mitosis dan fase interphase. Interphase yaitu fase gap 1, fase sintesis, dan fase G2. The mitotic phase, mitosis dan sintokinesis. Interfase terjadi replikasi DNA dari 1 salinan menjadi 2 salinan. Fase gap 1 belum terjadi replikasi DNA. Fase sintesis DNA dalam inti mengalami replikasi sehingga menghasilkan salinan 2 DNA. Fase gap 2, replikasi DNA telah selesai dan sel siap mengadakan pembelahan. Mitosis, tujuan pada hewan bersel 1 untuk memperbanyak diri, pada hewan bersel banyak untuk memperbanyak sel dalam pertumbuhan, terjadi pada seluruh jaringan tumbuh, baik jaringan somatik maupun jaringan germinatif. Tahap pembelahan profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil, 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti induk terjadi pada sel tubuh dan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan sel induk. Kromosom hasil pembelahan mitosis berpasangan sehingga disebut diploid. Ada 4 fase dalam pembelahan mitosis yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil akhir pembelahan ini adalah 2 sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama induknya. Ciri-ciri tahapan mitosis. Profase ditandai dengan menghilangnya membran inti dan terbentuknya benang-benang kromatin. Metafase ditandai dengan kromosom yang berderet di bidang ekuator. Anafase ditandai dengan kromosom mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan ditarik oleh benang-benang spindle. Telofase, sel terbagi menjadi 2 sel anakan. Apoptosis dan nekrosis. Pengertian nekrosis terjadi setelah suplai darah hilang dan ditandai dengan pembengkakan sel. Pengertian apoptosis, kematian sel fisiologis di mana sel yang tidak diinginkan dihilangkan selama perkembangan dan proses biologis normal. Pentingnya apoptosis. Yang pertama dalam embrio, membantu pembentukan nominal. Kurangnya apoptosis manusia dapat menyebabkan jari berselaput disebut sindaktili. Yang kedua, peristiwa normal dalam perkembangan sistem saraf. Apoptosis adalah fenomena yang bermanfaat dan penting. Yang pertama dewasa, kedua pergantian sel normal, ketiga homeostasis jaringan, yang keempat induksi dan pemeliharaan toleransi imun.
Perbedaan antara apoptosis dan nekrosis. Secara morfologi, nekrosis yang pertama pembesaran volume, dua pembekakan sitoplasma dan mitokondria, yang ketiga hilangnya integritas membran. Apoptosis, satu pengurangan volume, dua penyusutan sitoplasma dan mitokondria, yang ketiga tidak ada pembentukan vesikel. Komunikasi sel. Sel berkomunikasi untuk menyampaikan informasi. Bentuk komunikasi sel-sel pada organisme unisel, sel-sel pada organel multiseluler. Pada organisme unisel, semua kegiatan yang menunjang kehidupan sel dilakukan sendiri oleh sel yang bersangkutan. Pada organisme multisel, semua kegiatan tidak dilakukan sendiri. Ada kerjasama di antara sel tersebut. Komunikasi sel terjadi hal yang sangat penting bagi organisme multisel. Organisme multisel berkomunikasi dan bekerja sama untuk menjaga homeostasis. Komunikasi sel dilakukan dengan signaling. Komunikasi antar sel. Komunikasi sel diperlukan untuk kelangsungan hidup sel organisme, homeostasis, perkembangan dan pembelahan sel, perbaikan jaringan, dan sistem imunitas. Komunikasi sel akan melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memberikan pesan dan pihak yang menerima pesan. Untuk dapat menerima pesan, maka sel sasaran harus memiliki reseptor yang akan meneruskan untuk melakukan respon. Metode sel berkomunikasi signaling. Sel signaling merupakan messenger kimiawi. Komunikasi sel jarak dekat atau yang sering disebut local signaling. Komunikasi sel jarak jauh atau long distance signaling. Signaling jarak dekat. Molekul sinyal atau senyawa kimia dikeluarkan oleh sebuah sel dan bekerja pada target di dekatnya. Molekul pengatur lokal dilepas ke cairan ekstraseluler. Mediator parakrin, sifatnya tidak stabil, cepat rusak, mudah diterima oleh sel sasaran. Contoh mediator sitokin. Jika mediator diterima oleh sel penghasil mediator, maka disebut autokrin. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.